What if I'm gonna lose you? I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight now. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya dengan Hera di channel YouTube Star by Gareth. Di video kali ini saya lagi sunmori nih guys, bawa si hijau yang baru Minfik yang kemarin kalian temenin saya shopping motor. Inilah dia, saya lagi bawa dia sunmori guys, sekalian test ride ya kan. Karena kemarin yang bawa pulang itu Putu, bukan saya. Jadi saya baru test ride ini setelah Putu kerja bodinya sedikit, pasang stiker. Kali ini saya pakai knalpot Leovins karena dia knalpotnya standaran. Dan sekarang saya ganti ke knalpot Leovins. Kalau seumpamanya kalian penasaran dengan knalpot Leovinsnya, suaranya ini guys, kalian dengarkan, mantul. Dan kalau seumpamanya kalian mau nonton reviewnya knalpot Leovins, boleh juga, kalian bisa cek videonya di atas. Nah, di situ saya review knalpot ini Leovins. Dan hari ini hari Minggu guys, saya mau sunmori kumpul sama teman-teman karena kan waktunya cuma hari Minggu doang. Senin sampai Kamis itu saya kuliah, biasalah ya urusan di rumah karena kan sekarang kuliah masih daring, jadi kuliahnya di rumah aja. Dan apa ya, hari ini sih kalau panas katanya sih anak-anak mau pergi ke Toka. Nah, Toka itu daerah Goa. Kalau seumpamanya nggak hujan saya ikut sih. Dan untuk motor ini motor dia 2014 guys. Nanti deh di rumah saya kasih lihat full bodinya motor ini. Dan dia tahunnya 2014, pajaknya hidup, aman. Dan motor ini dia special edition tapi belum ABS. Jadi pengeremannya itu belum ABS, masih yang biasa. Pengeremannya itu masih yang biasa. Kalau untuk masalah ABS sih biasanya tergantung dari rider lah ya, karena biasanya itu ada rider juga yang nggak suka pakai ABS, ada juga yang suka pakai ABS. Nah, kalau ABS itu kan dia sistem pengeremannya dia lebih sensitif, jadi kalau seumpamanya pengereman itu agak halus sebetulnya, agak nyaman lah ya. Kalau saya sih di mana-mana aja sih, mau ABS atau yang nggak ABS itu nggak masalah. Tapi memang kalau ABS itu pengeremannya agak halus, intinya sensitif. Jadi kalau seumpamanya orang nggak terbiasa dengan ABS, nah itu memang pastinya biasa kayak rada nggak enak pakainya gitu karena nggak terbiasa. Gitu aja sih, tergantung selera lah ya, kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau saya sih mana-mana aja. Mau ABS ayo, mau enggak juga ayo. Intinya satu aja deh, yang penting bisa bawa motor, udah selesai. Dan wah panas nih, jadi sunmorinya aman. Motor ini waktu awal diambil itu seperti yang kalian nonton kemarin waktu saya pergi beli. Motor ini itu ya ini loh, stikernya nggak ada. Nah, sebetulnya motor ini ada stikernya, tapi owner sebelumnya dia buka stikernya di fairing. Kebanyakan di fairingnya itu dia buka, jadi nggak ada stiker. Nah, Putu pesan di Jakarta, tempat biasa kita beli stiker-stiker untuk motor.
Jadi dapat dan sudah dipasang. Stikernya bagus sih. Untuk sampai saat ini stikernya aman, bagus. Percetakannya ya hasil cetakannya itu lumayan. Untuk motor bodi ini lecet, tapi lecet pemakaian lah ya. Dan Ninvi, kalian tahu kalau Ninvi kan dia masih tahun-tahun muda gitu ya, bukan seperti Ninja RRO yang motor lama. Enak pakainya, selama injeksinya aman, nggak pernah dikrecokin injeksinya, ya pasti motor tersebut aman lah ya. Dan tarik gasnya juga enak, koplingnya juga lembek, ya nggak ada masalah sih. Terus untuk bagian aksesoris sih yang nempel di motor ini ya biasa aja sih yang saya lihat. Nggak ada aksesoris yang bagaimana ya, cuma ada frame shredder di bagian ban depan. Terus oh iya, ini juga sih, ban depannya ini terlalu besar guys. Dia ukurannya 120 kalau nggak salah ya. Dia terlalu besar untuk ban motor bagian depan gitu ya. Tapi ya nggak apa juga sih, tergantung selera kembali sama San Mori di McD sama teman-teman. Karena memang kita ketemunya minggu doang, San Mori aja. Hari selebihnya itu kita ke kehidupan masing-masing. Tuh banyak tuh anak motor. Memang kalau hari Minggu itu memang pada keluar tuh anak-anak motor, karena kan libur kan, jadi pada keluar. Dan apalagi ya, cukup sih, udah nggak ada lagi. Kalau seumpamanya nanti setelah ini kita kembali ke rumah, kalian nonton penjelasan saya apa-apa aja secara dekat ya, apa-apa aja yang sudah dikerja dan apa-apa aja yang sudah berubah dari motor ini. Saya nggak usah sebutkan. Yang penting motor ini pakainya enak, nyaman lah ya. Untuk saya ini tadi agak ngegas dikit, tapi nggak ada berebut sama sekali karena injeksinya nggak pernah dikrecokin. Kalau motor injeksi itu injeksinya aja, itu aja sih nyawanya. Kalau itunya sudah pernah dikrecokin udah nyala, tapi pasti sudah nggak sempurna nyalanya, karena saya pernah dapat kasus gitu juga. Jadi untuk kali ini injeksinya aman, jadi pakainya itu nyaman-nyaman aja sih. Dan kita sudah dekat dari McD. Oke guys, nanti ketemu di rumah ya penjelasannya. Di sini nggak ya? Oh, di sini aja. Berat. Maklum guys, perempuan. Oke. Mundur lagi. Oke.
itu tadi kalian lihat test ride saya, preset saya sekalian Sunmori juga. Nah ini penampakan dari motor ini yang sebelah kanan. Nah ini Putu ganti dengan knalpot bawaannya. Ini knalpot bawaannya waktu kita ambil. Sebetulnya R9 tapi KW ya guys. Terus memang velgnya ini warna merah. Velgnya standaran tapi ini dia diko ke warna merah. Ini warna originalnya warna hijau beserta strippingnya. Sebetulnya stikernya dia ini nggak ada, cuma tulisan Ninja aja. Intinya cuma stiker yang ada itu di bagian tangki, tapi di bagian bodi belakang, bagian fairing, bagian bawah, dan ya di situ sih itu nggak ada. Jadi Putu pesankan di Jakarta. Nah ini hasilnya. Kiri kanan itu nggak ada guys, jadi Putu belikan full strippingnya, jadi sudah pasang rapi juga. Dan bagian joknya juga itu tempat duduknya, joknya itu sebetulnya nggak kayak gini. Kemarin itu dia ganti juga, sudah bukan original tapi Putu sudah perbaiki, sudah ganti yang baru. Jadi ini joknya sudah berubah guys, sudah bagus. Karena yang sebelumnya itu enggak, lain ya, tampilannya kurang menarik sih, jadi makanya Putu ganti. Terus untuk di bagian bodi nggak ada masalah, cuma lecet pemakaian. Bagian tangki juga cuma lecet pemakaian, batoknya juga nggak ada masalah. Spakbor depannya juga nggak ada patah di bagian sudutnya. Terus spakbor belakang juga nggak ada masalah. Terus untuk knalpot sebetulnya ada knalpot standarnya, cuma ada knalpot racingnya juga, jadi ya pasang aja supaya biasanya sih pembeli itu suka kalau suaranya besar. Tapi sayangnya untuk kali ini knalpotnya dia KW guys, R9, jadi nggak usah dicopot, biar gitu aja. Terus untuk bannya yang bagian depan ini sebetulnya ban dua-dua depan belakang ini sebetulnya sudah diganti, bukan standaran lagi. Cuma di bagian depan ini dia agak besar sih ukurannya agak besar seperti yang saya bilang tadi di vlog, itu dia ukurannya 120. Sebetulnya normalnya 110, cuma owner sebelumnya dia beli 120, jadi kayaknya agak besar gitu. Dan untuk bannya kayaknya Putu nggak jadi ganti, jadi ini tetap terpasang. Terus di bagian depan ada frame cylinder juga. Untuk shocknya di depan dan di belakang itu aman, nggak ada masalah. Terus di bagian sasis nggak ada pernah dipotong gitu ya di bagian rangkanya. Terus di bagian fairing nggak ada yang patah atau gimana. Terus di bagian headlampnya juga ini berfungsi dengan sempurna. Terus di bagian ya kaca spionnya juga masih original guys. Pensilnya masih original juga, tapi dengan keadaan sudah di stiker warna hitam guys. Ini stikernya Starbay Garage. Dan ini kaca spionnya masih original kiri kanan. Headlampnya menyala, berfungsi. Wipernya juga berfungsi dengan baik. Terus apalagi ya, udah sih wiper belakangnya juga berfungsi dengan sempurna, dengan spakbor belakangnya juga masih original. Terus untuk motor ini pajaknya hidup, aman, tinggal gas guys. Dan untuk rasa-rasa pakainya test ride tadi kalian sudah nonton di video sebelum ini. Saya sudah jelaskan kalau nggak ada masalah di bagian injeksinya, karena motor ini juga masih tahun baru, dia tahun 2014 guys. Perakitan tahun 2014. Di bagian piringan juga nggak ada yang bengkok atau apa gitu ya, masih bagus. Kalipernya juga masih standaran, nggak ada yang dirubah. Footstep depan, footstep belakang itu masih original. Terus di bagian hand gripnya ini sebetulnya sudah bukan original lagi, ini sudah diganti dengan merek Dobino. Saya kurang tahu apakah asli atau enggak, saya nggak usah cabut juga, jadi saya pasang gini aja, jualnya segini aja. Ini mas sudah bukan original lagi, kiri kanan dia sudah bermerek Domino. Saya kurang tahu ya keasliannya itu apakah dia asli atau KW, saya kurang tahu. Jadi bawaannya kayak gini. Terus remnya masih berfungsi dengan sempurna. Terus untuk di bagian tombol-tombolnya, bagian kokpit gitu ya, masih standaran semuanya. Koplingnya masih berfungsi dengan baik, masih lembek, nggak keras. Terus untuk owner sebelumnya dia pasangkan saklar untuk headlamp. Untuk headlampnya itu dia pasangkan lampu yang LED. Jadi memang biasanya kalau orang pasang itu biasanya dia pasangkan saklar untuk bisa pasang lampu LED guys. Jadi biasanya kayak gitu, karena nggak bisa terpasang gitu ya, karena kan basicnya itu motor tahun baru itu dia sudah nyala guys, lampunya tuh nyala terus, headlampnya nyala terus. Jadi dia menyiasatinya dengan kalau semamanya dia mau ganti lampu ya kayak gitu,
dia pasangkan saklar untuk bisa mengkontrol mati atau menyalakan lampu headlampnya gitu. Dan untuk kilometernya ini instrumen klasternya nyala semua guys, mau speedometer, mau odometer. Terus untuk kilometernya ini dia sekitar 25.865 guys jarak tempuhnya. Nah, untuk wisernya berfungsi kiri kanan. Nah, berfungsi, terus lampu jauh, lampu dekat itu berfungsi. Untuk lampunya bisa nyala enggak? Nah, untuk lampunya ini saya kasih lihat guys, dia agak terang sih, memang terang karena dia LED. Lampunya cukup terang, ini LED dan ada lampu warnanya juga, warna merah. Nah gitu guys. Untuk wisernya ini berfungsi dengan sempurna beserta dengan lampu wiser, lampu sennya di belakang, dan stop lampnya juga berfungsi gitu guys. Sudah sih nggak ada masalah di motor ini, siap gas guys. Oke, bagaimana menurut kalian? Oke guys, cukup sih untuk review motor ini. Kalau seumpamanya kalian di daerah Makassar, kalian bisa DM Star by Garage di Instagramnya. Itu Instagramnya ada linknya di deskripsi, kalian tinggal klik. Kalau seumpamanya kalian cari-cari untuk kayak copotan gitu, copotan motor atau hoodie atau apa part-part gitu, kalian bisa cek di Tokopedia juga. Namanya sama, Star by Garage. Linknya juga ada di deskripsi. Kalian bisa klik juga di situ. Dan untuk kalian mau nego-nego soal motor, mau lihat fotonya juga lebih dekat, kalian bisa cek IG-nya. Nama IG-nya itu starbike_garage. Oke guys, kalau semuanya kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen positif pastinya, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, klik juga loncengnya agar kalian dapat notif kalau Star by Garage ada upload video baru. Oke guys, thank you so much for watching. See you next video. Bye.